Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, terutama bagi Anda para suami, berhati-hatilah karena ternyata ada sikap yang dibenci Allah. Bahkan itu menjadi dosa yang tidak terampuni. Sikap suami seperti apa itu? Sikap atau perbuatan yang menjadi kategori dosa suami kepada istrinya ini dijelaskan dalam dalil Al-Quran dan hadis. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini ialah dosa-dosa suami terhadap istri. Di antaranya, yang pertama, suami yang tidak mengajarkan ilmu agama. Sudah menjadi kewajiban suami untuk memelihara diri dan keluarga yang dipimpinnya dari perihnya azab kubur dan siksa neraka. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Dosa yang kedua ialah suami yang tidak merasa cemburu. Dalam rumah tangga, sifat cemburu sangat diperlukan sebagai bumbu-bumbu dalam cinta. Namun tentu saja hal ini tidak diperbolehkan dilakukan dengan berlebihan. Berikut hadis yang menjelaskan mengenai hal ini. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayus. Hadis riwayat An-Nasai. Ad-dayus adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga dan istrinya. Dosa yang ketiga ialah suami yang tidak memberi nafkah. Sudah banyak contoh para suami yang tidak malu menelantarkan istrinya tanpa uang nafkah atau uang belanja sama sekali. Padahal hal ini merupakan dosa yang luar biasa. Bayangkan jika seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi kepada suaminya, bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk sang suami, namun diperlakukan seperti binatang peliharaan yang terabaikan dengan tidak diberi nafkah lahir, sebagaimana hukum suami pelit menafkahi istri. Sungguh suami telah berbuat dosa besar jika melakukan hal ini. Rasulullah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Dosa yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami. Saat ini banyak istri yang memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga dalam hal mencari nafkah. Terlebih lagi jika suami malah memilih bersantai, cuek, dan membiarkan istri yang bekerja. Sesuai dengan hadis Rasulullah, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi, dan Nasai. Dosa yang kelima, suami yang memiliki perasaan benci kepada istri. Tentunya memiliki sifat benci terhadap istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan akan hal ini melalui hadis berikut. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Dan dosa yang keenam, menyebarluaskan aib istri. Aib istri tentu juga merupakan aib suami yang harus ditutupi, bukan yang harus disebarluaskan. Sebab jika demikian, maka suami telah melakukan dosa terhadap istri. Ini sesuai dengan hadis, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya,
Kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Dan dosa yang ketujuh, suami yang melakukan poligami tanpa mengindahkan syariat. Islam tidak melarang poligami, namun hal ini harus mengikuti syariat Islam. Sebab jika dilakukan di luar syariat Islam, maka hal ini merupakan dosa suami kepada istri. Ini sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 3. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka kawinlah seorang saja. Dan dosa yang terakhir, suami yang menyakiti dan berbuat buruk kepada istri. Memukul atau juga menyakiti istri secara fisik merupakan bentuk perbuatan dosa suami. Sebab wanita tentu merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman. Ini sesuai dengan hadis, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah tadi beberapa dosa suami terhadap istri. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.